Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dadang Anarudin, Yuda Dharma Purnianda, Amaliatul Husniah, Enggar Alif Fahul, dan Wasiul Maghfirah akan mempresentasikan tentang uji chi-square. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa poin tentang uji chi-square. Yang pertama, pengertian uji chi-square. Yang kedua, fungsi chi-square. Yang ketiga, kriteria data pada uji chi-square. Yang keempat, karakteristik uji chi-square. Yang kelima, langkah-langkah uji chi-square menggunakan SPSS. Dan yang terakhir, tutorial uji chi-square menggunakan SPSS. Di sini saya Wasiul Maghfirah akan menjelaskan tentang pengertian uji chi-square. Uji chi-square adalah uji statistik non-parametrik yang paling banyak digunakan dalam penelitian bidang kesehatan masyarakat, karena pada uji ini memiliki kemampuan untuk membandingkan dua kelompok atau lebih pada data-data yang telah dikategorisasikan. Meski demikian, uji chi-square dapat pula dipakai pada pengujian satu kelompok dan berskala interval atau rasio. Baik, saya Enggar Alif Fahul Suranimulan akan menjelaskan tentang fungsi uji chi-square. Terdapat beberapa fungsi atau kegunaan dari uji chi-square. Yang pertama adalah ada tidaknya asosiasi antara dua variabel atau independent test. Uji chi-square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal. Lalu, berikutnya adalah apakah suatu kelompok homogen atau tidak, atau homogeneity test. Fungsi uji chi-square adalah untuk melihat suatu kelompok tersebut homogen atau tidak. Berikutnya, uji kenormalan data dengan melihat distribusi data atau goodness of fit test. Yang keempat, uji chi-square digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk frekuensi. Lalu, uji chi-square juga bisa digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya korelasi dari variabel-variabel yang dianalisis. Yang terakhir, uji chi-square cocok digunakan untuk data kategorik, data diskrit, atau data nominal. Baik, saya Amaliatul Husniah Arif akan menjelaskan tentang kriteria data untuk uji chi-square. Kriteria yang pertama adalah data yang digunakan pada pengujian chi-square, yaitu data dari variabel numerik bertingkat maupun yang tidak bertingkat. Data tersebut adalah skala data ordinal atau nominal. Jika data masih berupa string, maka dapat dikonversi menjadi numerik terlebih dahulu. Yang kriteria kedua adalah data diasumsi sebagai sampel acak. Maksudnya, data ordinal atau nominal pada data ordinal sama sekali tidak menyatakan ukuran perbedaan, dan pada data nominal data tersebut tidak berimplikasi lebih rendah atau lebih tinggi. Namun pada data nominal hanya merupakan sebuah kode. Maka dapat dikatakan bahwa data diasumsi sebagai sampel acak. Yang terakhir, kriteria data untuk uji chi-square adalah uji non-parametrik tidak harus memenuhi asumsi distribusi tertentu. Hal ini berkaitan dengan pengertian statistika non-parametrik sendiri. Non-parametrik yaitu statistik yang tidak memerlukan pembuatan asumsi tentang bentuk distribusi atau bebas distribusi, sehingga pada uji non-parametrik tidak memerlukan asumsi terhadap populasi yang akan diuji. Begitu halnya dengan uji chi-square, karena pada uji chi-square termasuk statistika non-parametrik.
Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai ciri-ciri atau karakteristik chi-square. Ciri-ciri atau karakteristik chi-square ada 3. Yang pertama, nilai chi-square selalu positif. Yang kedua, terdapat beberapa keluarga distribusi chi-square. Yang ketiga, bentuk distribusi chi-square adalah menjulur positif. Yang pertama, nilai chi-square selalu positif, maksudnya nilai sebuah chi-square selalu positif antara 0 sampai dengan tak hingga, atau bisa dikatakan 0 kurang dari sama dengan chi-square kurang dari sama dengan tak hingga. Tidak seperti distribusi normal atau distribusi T yang dapat bernilai negatif. Namun, pada distribusi chi-square selalu bernilai positif. Yang kedua, terdapat beberapa keluarga distribusi chi-square. Maksudnya, pada distribusi chi-square berbeda dengan distribusi F dan T, karena distribusi F dan T mempunyai distribusi probabilitas tunggal. Distribusi chi kuadrat merupakan suatu keluarga dari kurva bermacam-macam distribusi chi kuadrat atau chi-square yang bentuknya ditentukan oleh derajat bebasnya, di mana nilai derajat bebas bergantung pada jumlah sampel atau N dan jumlah variabel atau K. Yang ketiga, bentuk distribusi chi-square adalah menjulur positif. Maksudnya, distribusi chi-square lebih condong ke kiri, dan menurut Pearson, semakin besar nilai sampel atau jumlah sampel atau nilai N, maka distribusi chi-square akan mendekati kurva normal. Jadi, dapat dikatakan bahwa distribusi chi-square menjulur positif. Langkah-langkah uji chi-square menggunakan SPSS. Yang pertama, input data ke dalam data view, tetapi sebelum isi kamus data yang berisi variabel pada variabel view. Yang kedua, setelah selesai menginput data, klik menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, dan pilih Cross Tab. Yang ketiga, selanjutnya akan muncul tampilan Cross Tab, di mana akan ada kotak di sebelah kiri yang berisi variabel yang akan dipindahkan ke dalam kotak row dan kolom. Yang keempat, cara memindahkan variabel dengan mengklik variabel kemudian klik panah yang terdapat di samping kiri kotak row dan kolom. Yang kelima, kemudian klik menu statistik yang berada di sisi kanan kotak row. Yang keenam, muncul kotak dialog statistik. Yang ketujuh, pilih dengan mengklik chi-square lalu pilih pada menu nominal dan ordinal sesuai kebutuhan pengujian. Yang kedelapan, klik tombol continue, maka akan kembali ke kotak dialog cross tab. Yang kesembilan, klik tombol Child dan muncul tampilan kotak dialog cross tab Child Display, dan pilih dengan mengklik Observe pada menu Count, kemudian klik Rows, Columns, Total pada menu Percentage, kemudian klik tombol Continue. Yang ke-10, tampilan kotak dialog cross tab akan muncul kembali dan klik tombol Format. Yang ke-11, kotak dialog cross tab Table Format akan muncul dan pilih akan ditampilkan secara ascending atau descending. Dan yang ke-12 yang terakhir, hasilnya kemudian klik OK dan output akan ditampilkan. Untuk mengambil kesimpulan yang dijadikan patokan adalah nilai persen chi-square pada tabel chi-square test yang akan dibandingkan dengan nilai approach pada tabel symmetric measure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhata Mahapunianda menunjukkan tutorial uji chi-square menggunakan aplikasi SPSS. Yang perlu dipersiapkan ada datanya sendiri, Excel, kemudian aplikasi SPSS, kemudian catatan. Untuk catatan sendiri, konsep dasar uji chi-square bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Jenis data yang digunakan berbentuk data kategori atau frekuensi. Untuk kasusnya sendiri, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Dasar pengambilan keputusan uji chi-square, jika nilai asimsik lebih kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Jika nilai asimsik lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Oke. Kemudian untuk datanya sendiri, ini ada dua variabel, yaitu jenis kelamin dan juga pendidikan, di mana jenis kelamin dikategorisasikan L dengan kode 1, kemudian P perempuan, L laki-laki, P perempuan dikodekan dengan 2. Kemudian untuk jenis pendidikan atau jenjang pendidikan, SMA dikategorisasikan SMA dengan kode 1, kemudian diploma kode 2, S1 kode 3. Dan lanjut. Untuk langkah pertama, kita copy dulu datanya. Oke, kemudian langsung ke aplikasi SPSS dan kita paste. Oke. Nah, di sini masih belum teredit sama sekali ya. Di sini saya masih variabel 005 juga. Kemudian untuk kode yang jenjang pendidikan, kita copy, masukkan ke SPSS. Oke, ini masih belum teredit sama sekali. Nah, selanjutnya kita edit dulu di variabel view. Nah, di sini. Oke, untuk nama, kita kan tahu untuk 005 tadi yang pertama itu adalah jenis kelamin, maka kita ganti namanya dengan JK gitu aja. Nah, jenis kelamin. Kemudian untuk labelnya kita namai jenis kelamin. Oke, tadi untuk yang label yang pertama jenis kelamin. Untuk yang kedua ini tadi kan jenjang pendidikan ya. Kita namai dengan jenjang pendidikan. Seperti ini. Oke, sudah. Kemudian untuk value-nya kita isi juga. Nah, untuk yang jenis kelamin tadi kan untuk kodenya ada angka 1 itu untuk laki-laki L, kemudian add seperti ini. Kemudian untuk angka 2, kode 2 itu adalah untuk perempuan atau P. Kemudian add oke. Seperti ini. Nah, kemudian untuk jenjang pendidikan kita isi sesuai dengan keterangan tadi. Untuk kode 1 untuk SMA. Add. Kemudian untuk 2 diploma add. Kemudian untuk 3 S1 seperti ini, dan add oke. Saya ganti ini jenjang pendidikan atau JK gitu. Nggak bisa, sudah ada jadi JEK gitu, jenjang pendidikan JP. Oke, kita kembali. Oke, di sini sudah terganti ya, ada JK, ada JP, jenjang kelamin dan jenis kelamin dan jenjang pendidikan.
Nah, kemudian untuk uji chi-square-nya ini sudah diedit semua ya. Kemudian kita masuk ke analyze sini. Kemudian descriptive statistic di sini. Kemudian kita pilih cross tabs. Oke. Nah, kemudian di sini ada muncul seperti ini ya. Untuk yang jenis kelamin kita pindah ke row seperti ini. Untuk yang jenjang pendidikan kita klik ke kolom seperti ini. Oke. Kemudian kita klik lagi statistik, kita centang chi-square ini. Oke, kemudian continue. Oke, sudah, kemudian oke. Tinggal menunggu. Nah, ini. Nah, ketika sudah, teman-teman, akan muncul hasilnya seperti ini. Kolomnya cross tabs-nya seperti ini, semoga kelihatan. Itu yang pertama, kolom pertama ini case process summary. Ini keterangan kalau semua datanya sudah terproses gitu ya, 100%, ada 20 data. Oke. Kemudian untuk yang bawahnya ini semua sudah terhitung. Kemudian di SMA untuk laki-laki ada 3, kemudian diploma ada 2, kemudian S1 ada 12, hingga total ada 17. Kemudian untuk yang perempuan SMA ada 1, kemudian diploma ada 1, kemudian S1 ada 1 juga, total ada 3. Jumlah keseluruhan ada 20. Nah, untuk yang data paling bawah, teman-teman. Nah, di sini ada chi-square testnya. Value-nya nilai segini, kemudian untuk nilai asim, kemudian sig ini ada seperti ini, kelihatan ya, 0,438, kemudian 0,436. Nah, kita kembali lagi ke deskripsi tadi awalnya, catatan awalnya. Di sini kan kita lihat tahu ya, di sini untuk dasar pengambilan keputusan uji square-nya bahwa nilai asim sig di bawah 0,5 maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Nah, di sini kan tertera kalau nilainya ini kan lebih besar ya, lebih besar dari 0,05. Nah, kalau lebih besar dari 0,5, jadi jika nilai asim sig lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan jenjang pendidikan. Seperti itu.